Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Abi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa tujuan dan maksud menyilangkan burung puter dengan varian burung yang lain yang masih sejenis ya teman-teman ya. Ini istilahnya untuk dua tujuan. Jadi apa maksud menghilangkan, dan termasuk jawaban juga dari pertanyaan-pertanyaan teman ya, kira-kira harga burung puter ini akan stabil atau makin naik atau gimana. Nah, ini salah satu jawaban dari pertanyaan itu juga ya. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas menyilangkan burung puter dengan varian burung yang lain ya teman-teman, yang masih sejenis. Jadi kira-kira apa tujuan untuk menyilangkan burung puter dengan puter varian yang lain ini, termasuk eksperimen atau tantangan bagi kita semua ya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, burung puter pelung ini kan sangat mudah kita ternakkan atau kita kembang biakan. Jadi maka dari itu banyak muncul pertanyaan, apakah harga burung puter pelung ini bisa stabil atau bakalan bernasib sama kayak burung-burung yang lain yang mudah diternak ini teman-teman ya. Nah, jadi ini kesimpulannya, kalau menurut saya pribadi, ini hobi burung puter ini masih sangat panjang gitu teman ya. Jadi inilah salah satu tujuan dari peternak-peternak yang udah berpengalaman atau yang udah lebih dulu, menghilangkan burung puter ini dengan varian burung yang lain. Jadi seperti ada yang disilangkan dengan terkuku, ada yang disilangkan dengan merpati, ada yang disilangkan dengan puter geni atau puter lumut gitu ya teman-teman. Nah itu ada yang disilangkan pelung dengan non pelung ya, jadi pelung dengan varian puter yang warna-warni, ada yang blorok, ada yang merah, pirlet, ada yang jambul dan lain sebagainya, dan pink, itu semua itu warna-warna yang cantik-cantik teman yang indah. Nah, jadi kalau misal ada burung puter yang suaranya melong, mengalun panjang, mendayu-dayu, terus warnanya cantik, itu kan sangat menarik ya teman-teman ya. Nah, jadi hobi burung puter ini menurut saya masih sangat panjang. Jadi yang pertama yang kita bahas ini menyilangkan burung puter dengan burung terkuku. Itu tujuannya apa kira-kira? Nah, itu mencari suara terkuku yang lebih bagus atau yang lebih halus. Jadi gambarannya seperti ini dulu ya. Jadi proses pertama itu burung terkuku jantan dikawinkan dengan burung puter betina. Nanti anakannya bakalan keluar namanya cuhu. Jadi yang namanya cuhu itu kurang lebih suaranya seperti ini teman-teman ya. Nah, dari hasil anakan terkuku dan puter ini kan namanya cuhu. Nah, jadi cuhunya itu diambil yang betina, dikawinkan lagi dengan terkuku asli.
Jadi hasil perkawinan terkuku asli dengan cuhu betina itu anakannya nanti keluar namanya sinom terkuku. Jadi namanya sinom. Terus begitu lagi selanjutnya anakan dari 2 ekor sinom ini, biasanya kan atas 2 ekor ya, itu diambil yang betina lagi, dikawinkan lagi dengan terkuku asli lagi. Jadi nanti hasil anakan dari sinom betina dan jantan terkuku asli itu nanti anakannya bakal jadi terkuku halus. Nah, biasanya ya kalau yang terkuku halus ini dipakai untuk lomba-lomba itu teman-teman ya. Jadi sama, anakan dari terkuku halus itu diambil yang betinanya lagi, dikawinkan lagi dengan terkuku jantan, terkuku asli jantan. Nah, dan begitu seterusnya sampai teman-teman menemukan suara yang diinginkan. Nah, teman-teman ya. Jadi silakan diambil betinanya, dikawinkan lagi sama jantan terkuku asli, dan sebegitu terusnya sampai menemukan suara yang diinginkan. Kalau misal teman-teman tanya apakah itu prosesnya lama, nah itu pastinya sangat lama sekali teman-teman ya, butuh kesabaran. Nah, jadi kalau misal teman-teman mau pengen proses instan, itu bisa dengan cara membeli cuhu atau sinomnya. Tapi dengan membeli cuhu atau sinom kan kita nggak tahu atasannya gimana, indukannya dulu gimana. Beda kalau kita nyetak sendiri dari awal, dari nol. Jadi kita tahu indukannya dulu seperti apa, jantannya dulu seperti apa. Nah, itu tujuan dari menghilangkan burung puter dengan terkuku. Ini saya mencari suara terkuku yang lebih halus. Terus yang kedua ini menyilangkan burung puter dan burung merpati. Itu biasanya jantannya yang merpati, betinanya puter juga teman-teman. Itu nanti anakannya akan jadi merpater. Biasanya teman-teman menyebutnya merpater. Itu hasil dari merpati dan puter. Nah, namanya merpater. Ini saya ada satu contoh merpater ini seperti ini gambarnya. Nah, merpater ini suaranya masih mirip dengan, istilahnya masih mirip sama merpati suaranya, tapi kadang-kadang kalau manggung itu nadanya seperti cuhu, tapi suaranya mirip merpati. Nah, ini biasa proses menjodohnya susah, soalnya merpati yang lebih besar ya. Terus yang ketiga, ini menyilangkan burung puter pelung dan non pelung. Misalnya burung puter pelung dan puter warna. Jadi burung puter warna ini kan seperti yang kita tahu, warnanya banyak sekali teman-teman ya. Ada yang warna blorok, warna tangrin, warna pilat, wah banyak teman-teman ya. Ada yang pink, ada yang merah, ada yang putih-putih, ada yang jambul depan, ada yang jambul belakang. Itu kan banyak teman-teman ya. Jadi kalau misal berhasil burung puter pelung yang suaranya panjang mendayu-dayu, tapi dengan penampilan yang cantik, yang menarik, itu kan pasti sangat menarik teman-teman ya. Nah, sangat bagus, suara bagus, penampilannya bagus, pastinya itu kan banyak dicari sama orang. Nah, kemungkinan beberapa tahun ke depan seperti itulah materi-materi yang dicari, yang menjadi burunan orang-orang banyak. Jadi ini istilahnya bisa kita jadikan tantangan untuk kita semua. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang baru dari burung puter ini. Itu tantangan buat kita semua sebagai peternak burung puter ya teman-teman ya. Ini termasuk jawaban juga
dari pertanyaan teman-teman, apakah harga burung puter bakalan kayak bernasib sama dengan burung-burung yang lain yang diternak ya? Saya rasa itu masih panjang banget itu. Soalnya kalau kita misal mau menciptakan burung puter pelung, kita jadikan satu sama puter warna, jadi warnanya cantik, suaranya bagus, itu prosesnya itu lama. Nggak bisa kita bilang 1, 2, 3 tahun, nggak bisa, itu prosesnya sangat lama ya teman-teman. Jadi hobi burung puter ini masih sangat panjang. Jadi untuk teman-teman, inilah salah satu tantangan bagi kita semua sebagai penghobi burung puter. Kita harus bisa menciptakan varian-varian baru yang diminati. Jadi kalau misal kita menyilangkan itu kan hasilnya belum tentu ya, belum pasti. Jadi tinggal teman-teman tujuannya kemana. Mau menciptakan, kalau misal mau menciptakan suara yang bagus ya nggak usah aneh-aneh seperti yang tadi ya, silang-silangkan itu. Kalau misal mau nyari tujuannya suara bagus, kita cari indukan jantan yang bagus, kita cari betina yang bagus, kita kawinkan, itu peluangnya lebih besar, anakannya bisa suaranya bagus juga. Tapi kalau misal mau bereksperimen seperti tadi, saya sarankan itu sebagai apa ya, istilahnya jangan fokus ke situ, itu sebagai sampingan aja kalau istilahnya ya. Jadi kalau misal berhasil, kita punya kebanggaan tersendiri. Kalau misal itu belum berhasil, kita yang utamanya itu masih ada, jadi kita nggak merasa gagal. Kalau misal teman-teman fokus ke eksperimen tadi terus, nggak punya yang untuk istilahnya ke fokus ke suara, itu nanti yang eksperimennya entah gagal atau misal kurang sabar atau gimana, nanti takutnya teman-teman malah merasa gagal di burung puter. Nah, saya kan istilahnya nggak mau teman-teman seperti itu. Jadi kita punya eksperimen, punya juga yang udah pasti-pasti. Jadi saya kira video kali ini cukup sekian dulu teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman ada request mau kita bahas tentang apa, bisa tuliskan langsung di komentar di bawah video. Jadi terus nggak bosan-bosannya saya mengingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe di bawah video ini, like jika kalian suka, terus share juga ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Saya Abi dari Bojonegoro mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.